Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid. Perkenalkan, nama saya Fadil Arya Saputra. Kami dari kelas 12 MIPA 1. Di sini kami akan membuat tugas yang diberikan oleh Ibu Santina SPD. Tanpa berlama-lama, mari simak video berikut. Surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal karena dikirimkan dari pribadi pada instansi atau perusahaan. Jadi, bahasa yang digunakan itu bersifat formal, bukan bahasa santai atau gaul ya. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Surat lamaran pekerjaan itu ada dua jenis. Yang pertama, surat yang digabungkan dengan CV, dan yang kedua, surat yang dipisah dengan CV. Biasanya yang sering dipakai adalah yang jenis kedua, karena surat yang biasanya dituliskan adalah yang dipisah CV atau daftar riwayat hidup. Sebelum kami bahas tentang sistematikanya, silakan dilihat dulu contoh dari surat lamaran pekerjaan berikut. Setelah kalian melihat contoh surat lamaran pekerjaan tadi, kalian pasti bisa lihat bahwa surat lamaran pekerjaan itu ada bagian-bagiannya. Mari kita bahas. Yang pertama adalah adanya tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran dan perihal surat. Yang ketiga, alamat bukan alamat ya teman-teman. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka ini berisi tentang dari mana informasi yang kita dapat ketika membuatnya atau ingin melamar pekerjaan tersebut. Yang keenam, isi surat. Isi surat itu berisi 3 bagian. Yang pertama dari isi yakni identitas. Selanjutnya, isi surat yang kedua adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan surat berisi tentang alasan kenapa kalian membuat surat lamaran pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, menyatakan lampiran biasa setelah kalian menuliskan identitas. Maka dan tujuan kemudian ditambahi dengan lampiran. Lampiran ini termasuk dalam bagian argumentasi eksposisi dari sebuah teks. Jadi di dalam lampiran ini tujuannya adalah untuk meyakinkan kepada instansi atau kepada tempat yang kalian lamar pekerjaannya. Dan sistematika yang ketujuh adalah penutup. Dan yang kedelapan yaitu salam penutup. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang yang berada di pojok kanan bawah surat yang diberi nama lengkap. 3. Unsur dan kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan format surat yang standar. Format surat yang standar adalah bentuk surat yang digunakan dalam surat resmi. 2. Menggunakan bahasa dan ejaan yang baik dan benar. Menggunakan bahasa yang baku dan benar. 3. Menggunakan formal dan sopan. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal, untuk itu perlu menggunakan bahasa yang sopan. 4. Kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Kalimat harus singkat, padat, dan jelas termasuk bagian dari unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 5. Isi surat harus tersampaikan. Telah disinggung sebelumnya bahwa isi surat lamaran pekerjaan harus bisa tersampaikan dengan jelas. 6. Menggunakan paragraf penutup dalam unsur kebahasaan surat lamaran. Penting untuk menggunakan kalimat permohonan di bagian penutup. 7. Memperhatikan susunan penulisan dan tanda baca menulis surat lamaran kerja juga perlu memperhatikan susunan penulisan, yakni dengan melengkapi bagian-bagian surat. Sekian penjelasan mengenai surat lamaran pekerjaan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu.